Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa bihi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu bapak jamaah masjid Assalam yang berbahagia, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah bahwa pagi ini kita dapat menghadiri majelis ilmu yang sangat bagus. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah dalam rangka kita tunduk tanpa resep pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian pagi ini kita kedatangan guru kita Profesor Dr. Kasman. Beliau adalah sehari-hari dosen di UIN. Monggo Pak Kasman. Beliau adalah dosen di UIN. Mari kita manfaatkan kehadiran beliau dalam rangka kajian tafsir Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan situasi ini dengan sangat baik. Sebelum kita mulai, marilah sudah bersama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Kasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh. Terlebih lagi kita lebih bersyukur lagi karena kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Shalawat dan salam kita haturkan mudah-mudahan senantiasa mengalir pada baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita mengkaji surat Al-Baqarah ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ini satu ayat yang berkaitan dengan manasik haji terselip di tengah-tengah ayat yang sedang tidak membicarakan haji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas safa wal marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk siar-siar Allah. Faman hajjal baita, barang siapa yang berhaji ke Baitullah.
menuju kepada Baitullah, awit tamaro atau dia melakukan umrah, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, maka tidak berdosa baginya untuk tawaf. Dalam hal ini adalah melakukan sa'i bihima di Safa dan Marwah. Wa man tatawwa'a khairan, siapa yang melakukan sesuatu kebaikan sebagai tatawu, sebagai sunnah, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah maha bersyukur lagi maha mengetahui. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Safa dan Marwah itu adalah dua, kalau kita sebut bukit ya terlalu kecil. Jadi Safa Marwah itu gumuk ya, terlalu besar. Jadi sebenarnya itu kayak batu gitu. Ya batu, bukan kayak memang batu. Jadi dua batu besar yang ada di samping Ka'bah. Dulu Safa Marwah itu ada di luar Masjidil Haram. Jadi di samping masjid ya. Dan Rasulullah ketika mau tawaf itu lewat ya, Babus Salam. Nah, sekarang Babus Salamnya itu antara ada di Safa dan Marwah itu di tengah situ. Kalau dulu ada di tempat orang tawaf, sekarang tempat orang tawaf sekarang. Karena tempat orang tawaf atau pelataran Ka'bah sekarang diperlebar, sehingga pintu masjidnya ya harus keluar, harus dipindah. Jadi kalau dulu ada di situ, karena Masjidil Haram dulu kecil, ya, sehingga pintu atau Babus Salam, pintu Rasulullah SAW memasuki Ka'bah itu ya lewat Babus Salam. Tapi itu sekali lagi ada di sekitar sekarang itu di pelataran Ka'bah. Ya, tapi karena perluasan sehingga kemudian sekarang pintunya berubah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa Safa dan Marwah itu min sa'airillah, di antara tanda-tanda peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sa'air, jamak daripada sa'irah. Sa'irah itu artinya tanda. Jadi tanda yang diketahui kalau di sini taklimuhu bi alamatin yu'rafu biha annahu huda, bahwa itu adalah suatu tanda yang menandai sehingga orang tahu bahwa itu adalah petunjuk. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi Safa dan Marwah itu adalah di antara tanda-tanda bagian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sa'ir kadang-kadang disebut dengan masyar ya, itu bisa bermakna ibadah haji itu sendiri, dan bisa pula dimaknai sebagai tempat-tempat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, jamaah sekalian, kemudian di dalam ayat ini Allah mengatakan faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Siapa yang berhaji, ya, berhaji mengunjungi Baitullah aw itamara atau umrah, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, maka tidak berdosa untuk tawaf di situ. Tawaf di sini maksudnya adalah melakukan tawaf itu berkeliling. Nah, atau dalam bahasa kita, bahasa manasik haji itu adalah melakukan sa'i, ya, melakukan sa'i. Mungkin kita bertanya, loh kenapa kemudian ayat ini menyebut begitu? Fala junaha alaihi ayyat tawafa. Apakah orang sa'i di Safa dan Marwah itu tidak wajib, sehingga di dalam ayat ini sebutkan
fala junah alaihi ayyatawafa bihi, maka tidak berdosa dia bertawaf di situ atau dia melakukan sa'i di situ. Kalau bahasa kita secara zahir, kalau tidak berdosa berarti boleh orang tidak bersa'i ketika melaksanakan haji atau umrah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu pula yang dulu pernah dipahami oleh salah satu sahabat Nabi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim di dalam kitab Sahihnya dari jalur Urwah. Urwah berkata, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha." Saya pernah bertanya kepada Aisyah, kata Urwah. Fakultu laha, lalu saya bertanya kepada Aisyah, "Ara'aita qaula Allah ta'ala inna safa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima." Wahai Aisyah, menurut jenengan apa yang dimaksud firman Allah inna safa wal marwata ila akhirih? Fa wallahi, kata Urwah ketika bertanya kepada Aisyah itu, demi Allah, ma'ala ahadin junahun alla yatawafa bis safa wal marwah. Demi Allah, tidak ada seorang pun masalah kalau dia tidak mau melakukan tawaf, dalam arti sa'i di safa dan marwah. Faqalat, maka Aisyah kemudian menjawab, bi'sa ma qulta ya ibna ukhti, alangkah buruknya, artinya pemahamanmu kok jelek sekali lah, kira-kira gitu. Bi'sa ma qulta ya ibna akhi, alangkah jeleknya, alangkah jeleknya apa yang engkau katakan wahai ibnu ukhti, wahai keponakanku. Inna hadhil ayah law kanat kama awwaltaha alaihi kanat la junaha alaihi alla yatawafa bihi. Sesungguhnya ayat ini kalau maksudnya adalah sebagaimana yang kamu katakan tadi, maka berarti orang tidak bermasalah kalau tidak melakukan sa'i di Safa wal Marwah. Walakinnaha unzilat fil ansar, tetapi sesungguhnya ayat ini diturunkan kepada orang Ansor kan qabla ay muslimu yuhilluna limanati taghiya allati kanu ya'budunaha bil masal. Ayat ini tuh diturunkan, kata Aisyah, kepada orang Ansor, di mana dulu sebelum orang Ansor itu masuk Islam, mereka ini mensucikan patung Manata yang mereka sembah. Fakana man ahalla yatakharraju ayyatawafa bis-safa wal marwah. Maka ada di antara mereka itu kemudian keberatan untuk melakukan tawaf bis-safa wal marwah. Falamma aslamu sa'ala Rasulullah. Maka tatkala mereka itu Islam, maka mereka itu kemudian tanya kepada Rasulullah, qalu ya Rasulullah inna kunna natakharraju an natufa bis-safa wal marwah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini keberatan untuk melakukan sa'i di Safa wal Marwah. Maka turunlah ayat inna safa wal marwata min sa'irillah. Qala Aisyah, maka Aisyah kemudian berkata, wa qad sanna Rasulullah sallallahu at-tawaf bainahuma. Rasulullah sallallahu berikan contoh untuk melakukan tawaf. Tawaf dalam hal ini adalah sa'i, maksudnya di Safa dan Marwah. Falaisa li ahadin ayatul tawaf bainahuma, maka tidak boleh seorang pun yang melaksanakan haji atau umrah meninggalkan tawaf, dalam hal ini sa'i antara Safa dan Marwah. Summa akhbartu Abu Bakr bin Abdurrahman, lalu kemudian aku menceritakan, kata Urwah kepada Abu Bakar bin Abdurrahman, faqala inna hadzal ilma ma kuntu sami'tuhu, sesungguhnya ilmu ini belum pernah aku dengar. Walaqad sami'tu rijalan min ahli ilmi yadhkuruna anna an-nasa kanu yadufuna kullu bis-safa wal marwah. Dan saya mendengar orang-orang min ahli ilmi menyebut bahwasanya banyak orang yang kemudian tawaf di Safa dan Marwah.
Falamma dzakarallahu ta'ala at-tawaf bil baiti wa lam yadhkur as-safa wal marwa fil Qur'an qalu ya Rasulullah qala natufu bis safa wal marwa wa inna Allah anzala at-tawafa bil baiti wa lam yadhkur as-safa wal marwa fa hal alaina min harajin an natufa bis safa wal marwa fa anzalallahu ta'ala inna as-safa wal marwa min sya'airillah. Jadi ada orang tanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah menurunkan ayat untuk melakukan tawaf di Baitullah tapi tidak menyebutkan Safa dan Marwah, maka bolehkah kami tidak melakukan tawaf? Dalam hal ini adalah sa'i di Safa dan Marwah. Maka turunlah ayat inna Safa wal Marwah min sya'airil akhirih. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, asbabun nuzul ayat ini cukup panjang yang saya baca tadi. Kenapa kemudian Allah mengatakan wa man hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima? Kenapa kemudian Allah menurunkan ayat barang siapa yang berhaji atau dia umrah maka tidak mengapa, tidak berdosa untuk melakukan sa'i di Safa dan Marwah? Ayat ini berkaitan dengan asbabun nuzul tadi itu. Ya, jadi sebabnya karena asbabun nuzul. Bukan berarti orang yang melaksanakan haji atau orang yang melaksanakan umrah tidak mengapa tidak melakukan sa'i di Safa wal Marwah, tidak begitu. Karena asbabun nuzulnya adalah dulu di Safa dan Marwah itu banyak patung-patung yang di sana itu. Jadi diletakkan. Ada yang diletakkan pas di atas Safa dan ada yang diletakkan pas di atas Marwah. Dan ada di antara itu orang-orang jahiliyah, ya orang-orang jahiliyah ketika melakukan haji. Jadi haji itu sebelum Islam juga sudah ada. Ya, jadi sebelum Islam itu sudah ada. Jadi ketika mereka tawaf, ya, tawaf di Baitullah, di Ka'bah, tawaf mengelilingi itu, lalu mereka kemudian menuju ke di antara Safa dan Marwah itu. Untuk apa? Untuk mengagungkan terhadap patung-patung yang ada di Safa dan Marwah. Ya. Diletakkan sana. Jadi kemudian setelah tawaf lalu kemudian menuju ke Safa Marwah itu. Karena memang tempatnya tidak jauh. Safa itu kalau diukur dengan dari Ka'bah itu hanya sekitar 150-an meter kurang lebih, sampai 200-an itu kurang lebih itu. Kalau Safa dengan Marwah itu kurang lebih 450 meter, ya hampir setengah kilo. Ya. Jadi kalau orang melakukan sa'i, ya berarti sampai 7, ya, kurang lebih itu berarti sudah 3 kiloan lebih. Ya. Jadi orang melakukan itu. Hadirin sekalian, jadi karena ada di situ dulu ya sebelum Islam itu ada patung-patung di situ, dan ketika orang melakukan haji setelah melakukan tawaf itu lalu kemudian mengagungkan, maka ketika mereka masuk Islam itu rasanya berat untuk melakukan sa'i dan menganggap kira-kira itu bukan bagian dari ibadah haji. Maka mereka tatkala seperti itu ada yang tanya kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini kalau melakukan sa'i itu abot, karena dulu ketika saya belum masuk Islam, saya itu di situ itu tempat untuk menyembah kepada berhala-berhala. Nah sekarang ketika saya masuk Islam, rasanya kalau saya melakukan sa'i itu kok abot di situ. Ya kira-kira begitulah kalau bahasa kasarnya. Maka turunlah inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Allah menegaskan Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Artinya tempat-tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat ini menegaskan bahwa orang yang melaksanakan haji, orang yang melaksanakan umrah wajib untuk melaksanakan sa'i di Safa dan Marwah.
ibadah hajinya tidak sah kalau tidak melakukan sa'i di Safa dan Marwah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian mungkin kita bertanya, itu posisi daripada orang sa'i itu di dalam haji termasuk apa? Termasuk rukun, wajib, ataukah sunnah? Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, memang di kalangan ahli fikih, ada yang menyebut bahwa itu adalah rukun. Rukun. Mayoritas ulama itu mengatakan itu adalah rukun haji, rukun umrah. Sehingga orang yang melaksanakan umrah, kalau tidak melaksanakan sa'i, maka dia tidak sah umrahnya. Demikian pula orang yang melaksanakan haji, kalau tidak melaksanakan sa'i baina Safa wal Marwah, maka juga tidak sah hajinya. Karena itu adalah bagian dari rukun, bagian dari sesuatu yang harus dilaksanakan. Kalau rukun itu tiang, sehingga ketika itu tidak dilaksanakan, maka itu berarti ibarat rumah begitu, tiangnya tidak ada, maka itu roboh, maka harus dilaksanakan. Itu pandangan yang pertama. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan mayoritas ulama mengatakan itu. Memang ada pula, memangnya Abu Hanifah itu mengatakan bahwa sa'i baina Safa wal Marwah itu bukan rukun tapi wajib haji. Artinya bahwa harus dilaksanakan. Jika tidak bisa melaksanakan, maka dia bisa kena dam, kena hukuman. Hukumannya apa? Yaitu menyembelih kambing, menyembelih kambing. Itu kalau orang tidak melaksanakan sa'i. Tapi bagi yang mengatakan rukun, maka tidak bisa diganti dengan dam. Mayoritas mengatakan harus dilaksanakan, tidak bisa digantikan dengan membayar dam, karena itu adalah rukun. Tapi yang mengatakan wajib boleh diganti dengan dam. Siapa saja yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, maka wajib untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lalu kalau memang misalnya orang betul-betul lupa, itu ada orang lupa itu. Jadi dikira selesai tawaf, itu sudah selesai. Jadi kadang-kadang kami menemui jamaah itu mari tawaf, itu langsung sudah selesai dianggap. Tidak melakukan sa'i. Maka dia harus wajib untuk segera. Jadi misalnya kalau dia sudah ke hotel, ke maktab gitu, maka dia harus kembali untuk melaksanakan sa'i. Bagaimana kalau dia sudah ganti pakaiannya? Yang paling aman kalau saya sih bayar dam. Kenapa? Karena dia melanggar apa? Melanggar pakaian ihram, karena dia belum tahallul. Karena belum tahallul, maka dia harus membayar dam karena dia melanggar. Jadi kena dam itu. Walaupun sebagian ada yang memang namanya fikih ada perdebatan tidak usah membayar dam karena dia tidak paham. Jadi karena tidak paham itu, maka kemudian tidak kena apa-apa, dia tidak ngerti. Melanggar itu dikenakan bagi orang yang mengerti. Kalau tidak mengerti ya tidak apa-apa katanya begitu. Tapi kalau saya biasanya menyampaikan lebih baik untuk membayar dam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini juga berlaku kalau orang melaksanakan umrah maupun haji atau haji sunnah. Haji sunnah ini bagaimana? Haji kedua, haji ketiga, haji keempat itu adalah sunnah.
yang wajib adalah yang pertama. Demikian pula kalau ada orang umroh yang pertama itu adalah wajib, umroh yang berikutnya itu adalah sunnah. Maka meskipun dia melakukan umroh sunnah, meskipun dia melaksanakan haji sunnah, tetap saja wajib untuk melaksanakan sa'i. Dan siapa yang tidak melakukan sa'i, maka dia harus membayar dam. Kadang-kadang ada jamaah itu yang rodok menyepelekan, walah mengakulus umroh sunnah. Jadi kan banyak masyarakat Indonesia itu kalau di sana sambil menunggu puncak ibadah haji itu lalu umroh berkali-kali. Nah inilah kadang-kadang masalahnya, karena umroh berkali-kali dianggap sunnah sehingga kadang-kadang rodok menyepelekan. Sehingga ketika dia sudah tawaf, kesel, lereng misalnya, sudah tak batal noai. Atau bahkan saya sudah sering menemukan juga koyo-koyo semangat orang sepuh begitu ya, ikut umroh, berangkat ke Tantim. Nah, setelah dari Tantim kemudian biasanya pulang ke hotel, lalu dari hotel lalu kemudian nanti ke Masjidil Haram, biasanya begitu. Karena semangat maka berangkat ke Tantim, ya, ambil mikot, lalu kemudian ke hotel. Setelah itu karena capek, kesel, lalu tidak melanjutkan. Loh kok tidak melanjutkan? Buruk. Apa? Aduh Pak, saya capek sekali Pak. Maka orang seperti ini tidak boleh ibadah haji dan ibadah umroh kalau tidak ada sesuatu yang menghalanginya, betul-betul menghalanginya, maka harus disempurnakan, diselesaikan. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah. Maka tidak bisa kemudian orang umroh atau orang haji itu lalu membatalkan di tengah jalan, tidak bisa. Kalau dia sudah mulai niat, mulai ikhram, lalu kemudian membatalkan, tidak bisa. Harus diselesaikan. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Harus. Kalau tidak sempurnakan bagaimana? Bayar dam. Karena Rasulullah SAW pernah bersama rombongan ketika mau melaksanakan haji yang pertama itu, lalu di Hudaybiyah itu dihalangi oleh orang kafir, sehingga terjadilah negosiasi. Nah, di negosiasi itu lalu kemudian diputuskan bahwa pada tahun ini kita kembali saja, tidak melaksanakan haji. Tapi wis kadung niat, maka ketika membatalkan hajinya, ya mereka harus menyembelih hewan. Untuk apa? Untuk bayar dam. Sebagai apa? Ya sebagai tebusan karena dia membatalkan ibadah hajinya. Maka Bapak Ibu semua yang melaksanakan umroh atau jadi pergi ke sana niatnya untuk melaksanakan umroh atau melaksanakan haji, maka harus sudah disempurnakan ketika seseorang sudah sudah berniat dalam arti sudah pakai ihram, sudah melaksanakan labbaik umrotan atau labbaik hajan, atau dengan nawaitul hajjah atau nawaitul umrota lillahi ta'ala itu tadi, wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Kalau sudah melaksanakan begitu, sudah mengucapkan begitu, maka mau tidak mau harus diselesaikan, ya, diselesaikan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, menyelesaikannya itu diantaranya adalah harus melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Siapa yang tidak melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah, maka hajinya tidak sah, maka umrohnya tidak sah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lalu di dalam ayat itu tadi Allah Subhanahu wa ta'ala menutupnya, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah
Maha bersyukur lagi Maha mengetahui. Loh, kok Allah itu bersyukur itu bagaimana? Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bersyukur ini dalam konteks Allah itu artinya Allah akan memberikan balasan kepada orang yang melakukan kebaikan, dan balasannya melebihi dari kebaikan yang dilakukan oleh orang itu, sehingga disebut syakir, bersyukur. Kalau bahasa kita bersyukur itu berterima kasih. Loh, Allah kok berterima kasih ya? Itu maksudnya Allah memberikan balasan melebihi dari apa yang dilakukan. Jamaah sekalian, orang melakukan kebaikan, satu kebaikan ya, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah sampai 10 kali lipat, sampai lebih dari itu, bahkan sampai tak terhingga. Jadi kalau kebaikan disebutkan di dalam hadis itu dilipat gandakan sampai 10 kali. Kalau di ayat itu ketika seseorang memberikan sedekah atau infak, maka digambarkan seperti padi gitu ya, yang setiap bulirnya itu setiap ditanam setiap satu biji itu menjadi 7, setiap 7 itu 7 bulir itu setiap masing-masing bulir ada 100, nek ono 700. Jadi dilipat gandakan bisa sampai 700. Di dalam kasus yang lain, di dalam amal yang lain, bahkan dilipat gandakan oleh Allah sampai tak terhingga, seperti puasa. Jadi seperti puasa, nah, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Yang kalau puasanya bagus, kualitasnya bagus, itu dilipat gandakan sampai melebihi dari 700. Karena di dalam hadis itu sampai tak terhingga. Jadi kalau amal kebaikan berarti kalau itu dilipat gandakan sampai mulai dari 10 kali lipat, 700 kali lipat sampai tak terhingga. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan karena itulah di sini disebutkan fa innallaha syakir. Sementara orang yang melakukan perbuatan buruk, ya, perbuatan buruk itu hanya dicatat sebagai dosa melaksanakan 1 kali saja. Nah, itulah sebabnya di dalam hadis Nabi yang lain itu disebutkan kalau bukan rahmat Allah, tidak ada orang yang selamat dari api neraka. Sampai-sampai sahabat ketika mendengar itu kemudian bertanya, apakah tidak juga engkau ya Rasul? Iya, aku juga tidak akan selamat, tetapi Allah telah memberikan rahmat kepadaku sehingga aku terselamatkan dari api neraka. Kenapa kok begitu? Ya. Kenapa dong? Kalau bukan karena rahmat Allah, kenapa kemudian tidak ada yang selamat? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena manusia itu banyak dosa. Salah satu di antara dosa yang paling banyak kita lakukan, yang kita ini jarang merasa, itu adalah dosa bersyukur kepada Allah. Terus maksudnya itu kita tidak atau kurang atau tidak melakukan syukur kepada Allah. Jadi seringkali kita tidak merasa. Jadi kita tidak bersyukur itu tidak merasa. Dan karena kita tidak bersyukur itulah maka kita banyak sebenarnya dosanya. Tapi karena rahmat Allah yang melipat gandakan pahala orang yang melakukan kebaikan, dan sebaliknya tidak pernah melipat gandakan dosa bagi orang yang melakukan kesalahan, maka itulah rahmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, jadi rahmat terbesar Allah kepada kita adalah kalau kita melakukan kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Tapi nek salah, kita tidak dilipat gandakan dosanya. Sehingga seandainya 50-50 kita melakukan kebaikan 1 kali misalnya, dosa 1 kali, ya saya untung. Kenapa? Karena kebaikan mendapatkan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 sampai tak terhingga.
tapi dosa mek siji. Dadi padha-padha ngono, iso siji oleh wis pahala 10, dosa nek siji. Ini adalah satu rahmat Allah yang luar biasa. Maka disitulah dikatakan tadi, fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah Maha bersyukur, dalam arti memberikan pahala, memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan melebihi dari kebaikan yang dia lakukan itu. Alimun, Maha mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui terhadap setiap apa yang kita kerjakan. Ya. Jadi mengetahui apapun yang kita kerjakan, baik apakah kita bersembunyi maupun terang-terangan. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini berkaitan dengan tafsir ayat surat Al-Baqarah ayat 158. Sekarang kita lanjut ke ayat 159. Saya cari di bawah ini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana tawwabur rahim. Kalau kita terjemahkan, sesungguhnya orang-orang yang menyimpan itu artinya tidak mengabarkan, tidak memberitahukan, tidak menjelaskan. Ma anjalna minal bayyinati wal huda, apa yang kami turunkan, minal bayyinati wal huda, dari keterangan-keterangan yang jelas, wal huda dan petunjuk, mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah aku jelaskannya kepada manusia di dalam kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anul la'inun, mereka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Tapi kemudian dilanjutkan oleh Allah, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang mau bertobat, wa aslahu, mereka mau berbuat islah, wa bayyanu, dan mereka mau menjelaskan terhadap isi kitab itu, faulaika atubu 'alaihim, maka mereka itu aku menerima taubatnya, wa ana tawwabur rahim, kata Allah, dan aku Maha menerima taubat lagi Maha belas kasih. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ayat ini sebenarnya turun berkaitan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan orang Nasrani ini menyimpan sesuatu yang telah dijelaskan di dalam kitab mereka. Ya. Apa yang dijelaskan di dalam kitab mereka? Yang dijelaskan di dalam ayat mereka adalah mengenai Nabi Muhammad, mengenai kenabian Nabi Muhammad, mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad. Itu sudah dijelaskan di dalam kitab mereka, tapi mereka menyimpan itu tidak mau menjelaskan, ditutupi, disimpan, tidak dijelaskan kepada umatnya mengenai berita kerasulan Muhammad, bahwa di akhir zaman nanti ada seorang rasul, walaupun dengan bahasa nama yang ada yang di Al-Quran aja disebut dengan Ahmad. Para pendeta mereka sudah memahami itu di dalam beberapa hadis Nabi disebutkan. Mereka itu sudah memahami, tahu betul
betul bahwa nanti ada seorang Rasul di akhir zaman, yaitu namanya Muhammad itu, atau ada yang juga namanya Ahmad, atau dengan sebutan lain yang semakna. Ya. Dan sifat-sifatnya begitu gamblangnya, sampai-sampai dikabarkan atau digambarkan, mereka mengenali Nabi Muhammad itu seperti melebihi dari mengenali terhadap anaknya sendiri. Artinya tahu betul sifat-sifatnya. Oh, itu adalah betul sebenarnya Rasul, karena sifat-sifatnya telah gamblang sebagaimana ada di dalam kitab mereka. Tapi itu mereka sembunyikan. Ya. Jadi mereka menyembunyikan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat ini di akhir itu disebutkan ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ya. Jamaah, bahwa orang menyimpan kebenaran, ya, terutama berkaitan dengan ayat Allah, dosanya besar. Dosanya besar. Memang ayat ini saya ulangi turun berkaitan dengan kritik terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi apakah kemudian ayat ini hanya berlaku untuk orang Yahudi dan Nasrani? Tidak. Kepada umat Islam juga, kalau kita menyimpan ayat-ayat Allah, kalau kita tidak mau menjelaskan terhadap ayat-ayat Allah. Loh, siapa Pak yang dosa yang menyimpan ayat Allah? Orang yang mengerti, orang yang memahami. Nah, tetapi hadirin sekalian, ada dua. Satu adalah orang yang menyimpan dengan sengaja, dan yang kedua adalah orang yang menyimpan dengan tidak sengaja. Loh, piye orang yang menyimpan dengan sengaja dan orang yang menyimpan tidak dengan sengaja itu? Dengan tidak sengaja itu. Jamaah sekalian, kalau kita tahu bahwa jamaah membutuhkan penjelasan terhadap ayat ini, bahwa orang-orang tidak paham sehingga perlu mendapatkan penjelasan terhadap ayat ini, dan kita tahu maksud daripada ayat itu lalu kita tidak menjelaskannya, maka kita juga berdosa. Karena berarti kita sengaja tidak mau menjelaskan ayat itu di saat orang membutuhkan, ya. Disengaja. Atau yang tidak sengaja itu misalnya adalah kita menganggap bahwa orang sudah paham, wis ngerti karepe. Karena orang sudah paham, wis ngerti karepe, sehingga kita tidak perlu untuk menjelaskannya. Ternyata mereka tidak paham. Maka itu berarti kita tidak sengaja. Kita tidak sengaja menyimpan, maka itu tidak berdosa. Nah, yang berusaha untuk menyimpan ayat dengan sengaja, apalagi kalau kemudian bukan hanya menyimpan, bahkan kadang-kadang ada orang yang berusaha untuk membelokkan makna, maka dosanya lebih besar lagi. Ya, di dalam ayat ini ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in. Setiap perbuatan di mana dia dilaknat oleh Allah, setiap perbuatan di mana itu boleh dilaknat oleh makhluk, boleh apakah itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh umat manusia misalnya begitu, maka itu adalah dosa besar. Jadi di antara ciri dosa besar itu adalah kalau perbuatan itu dilaknat oleh Allah, kalau dosa besar itu dilaknat oleh malaikat, kalau dosa besar itu dikatakan oleh Allah maupun dikatakan dalam hadis Nabi dilaknat oleh manusia, maka itu menunjukkan perbuatan dosa besar. Nah, dosa besar. Maka di dalam ayat ini disebutkan siapa yang menyimpan terhadap ayat-ayat Allah yang telah diturunkan setelah dijelaskan kepada
umat manusia, maka mereka ini dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Artinya siapa saja yang menyimpan ayat Allah, tidak mau menjelaskan di saat orang membutuhkan penjelasan, atau dia mau menjelaskan tapi kemudian diselewengkan maknanya, tidak dijelaskan sebagaimana yang seharusnya yang dikehendaki di dalam satu ayat, maka mereka itu melakukan dosa besar sehingga dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Sampai jam berapa? Sampai jam 5 kurang. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Tapi di ayat ini lalu Allah memberikan pengecualian, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang itu mau segera tobat, wa aslahu, lalu berbuat islah, berbuat kebaikan, wa bayanu, lalu kemudian memberikan penjelasan, fa ulaika atubu alaihim, aku akan menerima taubat mereka, wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah Zat yang maha memberikan taubat lagi maha belas kasih. Jamaah sekalian, jadi laknat Allah akan diambil tatkala orang taubat. Ya, taubat. Ini sudah apa namanya? Surah. Ya. Jadi mereka ini dilaknat, tapi laknat Allah bisa tidak jadi, diambil oleh Allah. Nah, kalau mereka sudah mau bertobat, sudah mau berbuat islah, dan mau menjelaskan terhadap ayat itu tadi, mau menyampaikan ayat itu dan mau meluruskan kalau dia menyampaikan ayat itu tidak dengan makna yang sebenarnya, mau diluruskan. Ya, wabayan menjelaskan tadi itu, maka laknat Allah akan dicabut oleh Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, terakhir berkaitan dengan laknat ini saya ingin menyampaikan jamaah sekalian bahwa memang apa sih sebenarnya laknat itu? Laknat itu at-tardu an rahmatillah, yaitu dijauhkan dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hati-hati, ingat sekali lagi, kita hati-hati ketika melaknat orang. Ya. Kenapa kok begitu? Karena memang ada larangan untuk melaknat, itu ada larangannya. Ya. Kalau jadi ada satu adalah orang yang dilaknat itu bisa orang kafir, bisa orang mukmin. Orang kafir itu kalau per orang memang tidak boleh. Tapi kalau kita melaknat secara umum boleh. Mudah-mudahan orang-orang kafir itu dilaknat oleh Allah, itu boleh. Tapi kalau menyebut orang per orang itu tidak boleh. Menyebut orang per orang. Kecuali kalau orang itu kezalimannya luar biasa. Nampak jelas itu. Ini kepada orang, apalagi kepada orang yang beriman. Makanya saya sering karena di grup-grup ketika gampang orang mudah-mudahan dilaknat oleh Allah, menyebut si A, mudah-mudahan dilaknat oleh Allah. Maka saya sering mengingatkan, jangan begitu. Ya. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita supaya kita tidak mudah menjadi orang yang melaknat orang. Melaknat orang. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Karena suatu ketika saja Rasulullah SAW ketika di dalam perjalanan, lalu kemudian ada onta itu yang untuk nakal gitu. Kemudian si pemiliknya karena marah lalu kemudian melaknat. Mudah-mudahan laknat Allah terjadi padamu wahai si onta. Apa kata Rasulullah? Karena kamu sekarang sudah melaknat, maka lepaskanlah. Khawatir laknat kamu diterima oleh Allah. Kalau laknat itu diterima oleh Allah, maka si onta ini bahaya sekali. Karena itulah kadang-kadang saya ingatkan kepada pemimpin untuk gampang melaknat. Apa maksudnya? Khawatirnya kalau kemudian laknat kita diterima oleh Allah, ya pimpinan ini berbahaya. Sebab
seperti onta tadi itu. Nek ngono bahaya, metuwo jangan berada di bawah kekuasaan dari pemimpin yang kau laknat. Makanya saya sering mengatakan jangan gitu, jangan melaknat. Doakanlah yang baik. Seandainya ada ya doa-doa yang buruk, tapi jangan sampai kita melaknat. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Demikian jemaah sekalian, monggo barangkali ada yang ingin bertanya, satu atau dua pertanyaan yang bisa kita sampaikan. Monggo Pak. Terima kasih. Terkait dengan menjelaskan ayat, tentunya seseorang itu harus sudah paham betul ya, dengan ilmu itu. Di zaman sekarang bahwa orang merasa bahwa memiliki ilmu tapi sumbernya itu sembarangan. Jadi dari TikTok, dari dia merasa oh saya sudah ngerti. Oleh karena itu bagaimana adab atau cara menuntut ilmu yang benar, sehingga kita dalam menyampaikan itu benar-benar itu diperoleh ilmunya dengan cara yang benar. Terima kasih. Langsung baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang luar biasa zaman sekarang. Ya. Karena banjir informasi. Zaman sekarang kan luar biasa informasi. Kadang-kadang informasi itu ada yang benar, ada yang salah. Tidak mengapa kita mengambil itu, mungkin ya mengambil dari TikTok, dari apa. Tapi yang perlu kita lakukan setelah kita mendapatkan informasi itu adalah tabayun. Tabayunnya kemana? Tabayunnya ke sumber-sumber yang dipercaya. Sumber yang dipercaya itu siapa? Adalah seorang alim. Sumber yang dipercaya adalah orang alim. Kalau kita bukan orang alim, maka kita tanya kepada orang alim. Pak, misalnya ini ada apa penjelasan seperti ini benar? Sumber yang pertama. Sumber yang kedua adalah turos itu luar biasa banyaknya, kitab-kitab ya, kitab-kitab yang baik berbahasa Arab maupun sudah berbahasa Indonesia. Baik apakah itu berbentuk cetak maupun elektronik, itu luar biasa sekarang banyaknya. Nah, kalau kita tidak tanya kepada alim, tanya kepada kitabnya itu banyak. Nah, apakah penjelasan dari sesuatu itu yang kita terima melalui media informasi itu, apakah sudah benar ataukah salah? Nah, itu yang perlu adabnya harus dilakukan ketika kita misalnya keterbatasan ilmu, kemudian kita dapatnya dari media sosial gitu, itu TikTok atau apa sebagainya. Karena jamaah sekalian, saya sering mendapati kadang-kadang sumbernya dari TikTok itu sumbernya dia kan mengambil dari sumber lain tuh. Itu kadang-kadang sumbernya juga tidak benar. Itu. Omongannya berkaitan dengan hadis Nabi, Masya Allah, saya sering iki tak cek salah. Ya, tak cek salah kadang-kadang. Makanya hati-hati. Jadi tanya kepada alim ataukah tanya sendiri kepada sumber-sumber yang otoritatif. Apa sumber yang otoritatif adalah kitab-kitab itu, dan banyak sekali. Ya. Saya kalau sekarang pengajian itu sekarang saya bawa laptop karena di situ sudah ada file-file berupa kitab-kitab. Ini itu kitab, jadi ini itu kitab semua. Nah, sudah, jadi ada kitab tafsir saja, apa saja ada. Tinggal cari pas ayatnya. Nah, hadirin sekalian, jadi itu adabnya, Pak, adabnya. Kalau kita
Dan jangan, ya termasuk saya sendiri juga masih banyak keterbatasan. Makanya saya kadang-kadang kemudian cari ya, di sumber-sumber yang otoritatif. Saya kira itu Pak, kewajiban kita itu setelah kita menerima, tanya kepada si alim ataukah cari sendiri di dalam sumber yang otoritatif. Ingat bahwa di media-media sosial itu orang bisa mengatakan apa saja, sumbernya juga tidak jelas kadang. Tapi bukan berarti informasi di dalam situ lalu tidak bermakna sama sekali. Kadang-kadang bermakna. Setidaknya memberikan pemahaman awal, lalu baru kita cari. Saya kira itu. Masih ada, monggo satu lagi kalau masih mungkin. Monggo Pak Amdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait haji sunnah, lebih utama mana? Ya kan? Misalkan dia melaksanakan haji sunnah, tapi uangnya itu tidak jadi, tapi disediakan untuk orang miskin dan sebagainya. Karena kan di kita ini tahu sendiri kan, mau daftar haji itu bisa sampai 20 tahun. Nah, sebagian lagi banyak orang yang sudah berhaji berkali-kali dengan melaksanakan haji sunnah kan, karena dengan kemampuannya dan sebagainya. Apa penjelasannya? Terima kasih. Membantu fakir miskin ketika itu ada betul kita melihatnya, apalagi di lingkungan kita, itu adalah kewajiban kita adalah membantu orang fakir miskin. Kalau yang namanya fakir miskin mesti kekurangan, nah kita wajib untuk membantu. Sementara haji atau umroh itu adalah yang berkali-kali, itu adalah sunnah. Dan kita tahu bahwa ketika ada dua, satu adalah wajib, satu adalah sunnah, maka yang didahulukan adalah wajib. Loh Pak, saya juga sudah. Nah kalau sudah ya tidak apa-apa melaksanakan haji atau umroh. Misalnya udah orang fakir miskin setiap bulan sudah saya kasih itu semuanya, misalnya begitu. Sudah di sekitar kita itu sudah saya kasih orang-orang fakir miskin. Dan saya masih diberi oleh Allah kelebihan, lalu saya melaksanakan haji, lalu melaksanakan umroh berkali-kali, apa tidak boleh? Boleh, karena kewajiban yang sudah kita lakukan kepada fakir miskin di sekitar itu sudah kita tunaikan. Tapi kalau kita belum menunaikan, duitnya meonok meiku. Ya. Kalau kita gunakan untuk haji lagi, tidak mungkin saya memberikan kepada orang fakir miskin. Kalau saya gunakan untuk umroh lagi, tidak mungkin untuk berikan fakir miskin. Maka yang paling utama adalah memberikan kepada fakir miskin, jangan melaksanakan haji. Tapi kalau haji susah Pak, ya, gak iso berkali-kali kecuali jadi petugas. Jadi saya itu berkali-kali karena petugas Pak. Ya. Kalau tidak bertugas ya bisa. Tapi karena saya sebagai petugas pernah menjadi petugas, ya bisa. Ya, pernah petugas 2014, 2019, 2025 kemarin. Jadi petugas baru bisa. Nah kalau tidak jadi petugas tidak mungkin. Atau jadi pembimbing KPIH baru bisa. Jadi sekarang orang bisa melaksanakan haji berkali-kali jadi pembimbing atau jadi petugas, jadi pembimbing KPIH, atau petugas daerah. Nah itu baru bisa. Atau dia mendapatkan hadiah. Hadiah dari Arab Saudi sana, itu baru bisa berkali-kali. Nek daftar dia tidak mungkin bisa Pak. Oh kalau yang sudah ya, tapi ke depan nggak bisa, agak susah. Ya, ini yang lama ya bisa, yang lama karena aturan yang lama. Tapi aturan sekarang agak susah. Kenapa? Karena dia daftar itu harus 10 tahun setelah dia haji terakhir. Nah, 10 tahun. Nah 10 tahun itu gak iso daftar dapat kursi. Lalu pelaksanaannya kapan? Ya nunggu giliran 30 tahun meneh. Jadi jumlahnya 40 tahun. Makanya saya ke depan tidak bisa. Tapi kalau 10 tahun yang lalu bisa Pak, 10 tahun yang lalu bisa 2 kali, 3 kali. Atau kalau dia mau tadi itu bisa berkali-kali kalau dia jadi petugas, jadi pemimpin ibadah. Ya, seperti Bapak Slamet yang pembibitan itu, ya berkali-kali dia jadi pembimbing KPIH, ya setiap tahun bisa berangkat, Nah, jadi yang sekalian, kalau ada
benturan antara sunnah dan wajib, maka yang didahulukan adalah wajib. Ketika ada orang yang kekurangan betul di sekitar kita, maka kita wajib untuk membantu. Nah, itu wajib, sudah wajib. Ya. Saya kira itu, Pak. Satu lagi Pak dari Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang dihormat Pak Prof. Kasman. Alhamdulillah dulu sebagai pembimbing kloter kami tahun 2019. 19 ya. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama, jadi terkait dengan surat Al-Baqarah yang sudah disampaikan, itu bahwa sebelum Nabi Muhammad itu turun yang pastinya, maka para pendeta atau ahli agama dari agama Kristen sudah tahu terlebih dahulu, artinya bahwa akan ada Nabi setelah Nabi Isa. Namun demikian tadi disampaikan bahwa hal itu disembunyikan atau ya ada unsur kesengajaan ya. Nah, yang ingin kami tanyakan itu kira-kira makna apa di balik menyembunyikan itu? Apakah memang sudah ada semacam benih-benih ketidaksukaan atau mungkin kebencian terhadap munculnya agama baru nanti? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga berkaitan dengan tadi disampaikan bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji itu memang yang kami juga melihat bahwa sebagian besar ketika menunggu ini sampai selesainya haji nanti atau pulang ke Indonesia, itu kebanyakan memang teman-teman melaksanakan ibadah umroh gitu ya, sampai berkali-kali. Ada juga yang tidak melaksanakan itu. Nah, yang ingin kami tanyakan ini sebenarnya tentunya itu ada keyakinan sendiri ya, ada tuntunannya. Nah, ini kira-kira bagaimana ini Prof. Kasman kaitan dengan dua hal ini? Kemudian apakah juga hal seperti itu dilakukan oleh jamaah haji yang berasal dari luar Indonesia? Itu yang kami belum tahu. Terima kasih, saya kira itu aja. Semoga tetap sehat terus Prof. Kasman. Amin. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang pertama ya, mengapa mereka menyimpan? Ada banyak motif. Ada motif kekuasaan, ada motif ekonomi, ya, dan motif-motif yang lainnya. Jadi kenapa mereka menyimpan itu? Ya. Salah satu di antaranya tadi saya sebut adalah ada motif kekuasaan. Kekuasaan apa? Nah, kalau kemudian mereka menyampaikan itu, bisa jadi apa yang dia sampaikan selama ini, terutama berkaitan dengan ayat-ayat dari kitab mereka, itu nanti akan terbongkar ya oleh turunnya Nabi Muhammad. Berarti kenapa? Karena sudah banyak yang diselewengkan ayat-ayat itu. Jadi bukan hanya berkaitan dengan Nabi, tapi banyak lagi sudah diselewengkan. Nah, kalau kemudian ini kemudian mereka menyampaikan berkaitan dengan Nabi Muhammad, kan bisa jadi kemudian nanti ketika ini Nabi kemudian turun, Nabi Muhammad turun ini, lalu mereka akan meyakini kalau itu disampaikan, oh sesuai dengan kitab yang sudah kami pelajari dari guru-guru saya, ini sudah turun, karena itu kemudian akan berbondong-bondong masuk Islam, dan mereka akan ditinggal oleh jamaah. Itulah yang saya sampaikan tadi. Salah satu diantaranya adalah ada motif kekuasaan. Artinya kalau kemudian ini disampaikan, bisa-bisa nanti dia tidak akan tidak punya pengikut, hilang. Ya. Kenapa? Karena nanti Rasulullah Muhammad ini
akan mengkritisi terhadap apa yang sudah mereka sampaikan sebelumnya. Oke, itu salah satu di antaranya. Belum lagi nanti motif ekonomi, motif itu dan seterusnya. Nah, apalagi di agama mereka itu ada lagi yang namanya pengampunan dosa. Bayar bisa jadi orang yang melakukan dosa besar lalu kemudian dia datang ke ke pimpinan agamanya lalu bayar, ya, lalu dilakukan pengampunan dosa, mari bisa, ya misalnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, memang ini termasuk sesuatu yang diperdebatkan mengenai umroh berkali-kali, ya umroh berkali-kali. 2023 ketika saya melaksanakan haji bersama istri, 2023, bukan petugas ya. Lalu saya main ke sektor, kebetulan di sektor itu pembimbing ibadahnya itu Gus Aap, ya, Gus Aap. Jadi saya silaturahim main ke sana ke Gus Aap. Lalu Gus Aap itu mengeluh, kenapa? Karena tingkat orang meninggal dunia, sakit dan meninggal dunia itu cukup tinggi tahun 2023. Salah satu yang dijadikan sebagai penyebabnya, yang dituduh yang Gus Aap itu adalah karena umroh yang berkali-kali itu. Nah, lalu ya ngobrol-ngobrol biasa begitu saya dengan Gus Aap. Orang-orang ini umroh gak mari-mari. Ini yang kemudian dikhawatirkan sebentar lagi kita sudah mau puncak ibadah haji. Ini kalau dibiarkan katanya ini khawatir nanti puncak ibadah haji mereka tidak bisa melaksanakan. Lalu Gus Aap itu ngomong gini, enak itu Pak Kasman gak mikir umroh berkali-kali. Ya, akhirnya saya guyonan, makanya melo aku ya Gus. Hadirin sekalian, jadi memang di kalangan ulama ada dua pandangan berkaitan dengan, bahkan mungkin lebih dari itu, tapi secara garis besar ada dua. Satu, bahwa orang boleh melaksanakan umroh berkali-kali di saat itu, ya, apalagi Syafi'i termasuk yang membolehkan. Syafi'i termasuk yang membolehkan, karena itu banyak jamaah dari Indonesia, dari Mesir yang mazhab Syafi'i itu banyak yang melakukan umroh berkali-kali di saat menunggu puncak ibadah haji daripada nganggur di sana. Ya. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa tidak boleh untuk melaksanakan umroh berkali-kali. Ibnu Taimiyah sendiri termasuk orang yang tidak membolehkan orang berumroh berkali-kali. Dengan catatan kalau mau umroh berkali-kali itu adalah umroh masuk, ya, bukan umroh keluar masuk. Ya, apa maksudnya umroh keluar masuk? Artinya bahwa orang boleh umroh berkali-kali kalau memang berangkatnya setiap kali itu dari rumah. Jadi kalau kita berangkat ke sana umroh misalnya berangkat, ya satu kali untuk tujuan umroh. Setelah itu pulang, mau umroh lagi, ya berangkat ke mana? Bukan umroh keluar masuk. Keluar masuk itu artinya wis no Mekah, mari metu dari Mekah, lalu masuk lagi. Itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah melakukan umroh, saya lupa berapa kali itu, 3, 4, 5 lupa saya. Itu semuanya adalah umroh masuk. Umroh masuk itu umroh, jadi dia dari Madinah itu, memang niatnya ke sana umroh. Atau beliau ini dari tugas apa begitu, lalu masuk ke Mekah umroh, itu namanya umroh dukhul, umroh masuk, ya umroh masuk. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah umroh masuk. Inilah yang kemudian kenapa Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada umroh itu keluar masuk, ya wis menjero metu meneh lah lebu meneh. Bahkan dalil yang untuk ini hanya satu sebenarnya, yaitu Aisyah. Jadi Aisyah itu ketika melaksanakan haji itu kemudian dia menstruasi. Aisyah itu jadi belum masuk Mekah itu menstruasi. Karena menstruasi maka dia tidak bisa melaksanakan tawaf
karena syarat tawaf itu harus suci dari hadas dan najis. Maka Aisyah tidak bisa. Nah, itu karena jarak antara kedatangan di Mekah dengan puncak ibadah haji sangat dekat sekali. Maka itulah sebabnya Aisyah kemudian di dalam riwayat dimungkinkan adalah kemudian berpindah niat yang awalnya adalah tamattu itu menjadi qiran. Ya. Artinya sudah langsung melaksanakan haji. Ya, langsung melaksanakan haji. Jadi tidak umroh dulu. Jadi kemudian haji. Kenapa? Karena haji tidak ada persyaratan untuk suci dari hadas dan najis. Orang bisa melaksanakan wukuf walaupun dia dalam keadaan menstruasi boleh wukuf. Orang bisa melaksanakan lempar jumroh walaupun dalam keadaan tidak suci. Orang bisa melaksanakan mabit di Musdalifah, mabit di Mina meskipun dia dalam keadaan tidak suci. Yang harus dalam keadaan suci hanya ketika tawaf, yang lain tidak harus. Karena sekarang sa'i itu ada di masjid, sehingga ya memang harus dalam keadaan suci pula, suci dari hadas besar. Ya, tapi kalau suci dari hadas kecil tidak harus. Jadi misalnya kalau orang batal wudunya ketika sa'i itu tidak apa-apa, ya, walaupun sunnahnya adalah dalam keadaan suci. Nah, jamaah sekalian, jadi Aisyah itu kemudian ada yang menyebut ifrat, ada yang menyebut qiran. Jadi berpindah dari tamattu menjadi ifrat atau qiran. Sehingga dia melaksanakan haji. Saat melaksanakan haji, kalau qiran, apa yang sudah dilakukan oleh seseorang melaksanakan haji itu secara otomatis juga sudah melaksanakan umroh. Nah, maka setelah selesai haji itu Aisyah kemudian menangis. Nah, Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Aisyah? Ya Rasul, semua orang mau pulang, termasuk saya mau pulang dengan membawa ibadah umroh. Saya belum umroh. Ya, kata Rasulullah, ibadah hajimu tadi sudah termasuk di dalamnya umroh, tapi saya tidak puas kalau itu digandeng. Maka kemudian ya sudahlah, kata Rasulullah, wahai Abdurrahman bin Abu Bakar, itu kakak Aisyah. Wahai Abdurrahman, wes adikmu ini kancani budal nonggone Tanim. Ya, karena itu di Tanim ada masjid Aisyah itu. Karena dulu dibawa ke sana Aisyah, lalu kemudian melaksanakan umroh. Ini dalil bagi orang yang umroh berkali-kali. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah Abdurrahman ini yang menemani Aisyah tidak ikut melaksanakan umroh. Kalau memang sangat dianjurkan, kalau memang sangat dianjurkan, kenapa kemudian Abdurrahman bin Abi Bakar itu tidak ikut melaksanakan umroh bersama Aisyah? Atau kalau ditarik lebih besar lagi, seandainya umroh di saat seseorang menunggu puncak ibadah haji itu sangat dianjurkan, kenapa Rasulullah SAW tidak mendorong kepada para sahabat waktu itu untuk melaksanakan umroh? Sampai-sampai kalau seandainya Aisyah tidak menangis, juga tidak diperintahkan untuk melaksanakan umroh. Nah, saya termasuk yang ikut pendapat yang kedua ini. Sehingga kalau saya menjadi pembimbing lalu ditanya, ya tidak usah. Tapi kalau memang ada orang yang meyakini, karena sekarang saya kan pembimbing, kalau pembimbing bukan pembimbing KPI tapi pembimbing kloter, saya harus membawa semuanya. Ya kadang-kadang saya antarkan. Jadi saya pernah mengantarkan orang itu. Loh Pak, sampai tidak ikut? Enggak, sudah. Saya hanya mengantarkan Pak jenengan. Ya, berangkat, pulang, semuanya saya antarkan. Saya khawatir. Nah, kemarin itu yang tahun 2025 itu juga andai kata, tapi ya takdirnya tidak mengantarkan orang umroh ya. Saya sudah janjikan mengantarkan jamaah saya, tiba-tiba ada jamaah yang meninggal malam itu. Ya sudah, akhirnya saya tidak bisa mengantarkan mereka untuk melaksanakan umroh. Jadi di kalangan ulama memang ada dua pandangan itu. Satu adalah ya dianjurkan untuk memperbanyak umroh dengan
menggunakan hadis umum. Hadis umum apa? Yaitu hadis tentang anjuran melaksanakan umroh. Tapi ada yang tidak menganjurkan untuk umroh, bahkan melarangnya, karena hampir semua umroh yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabatnya adalah umroh dukhul. Umroh dukhul itu umroh masuk ke Mekah. Jadi ketika orang misalnya, kalau saya ingin umroh berkali-kali, mulio dhisik, kata Ibnu Taimiyah. Mulio sih, bukan hanya keluar dari Mekah ke Tan'im, ke Hudaybiyah, ke mana, ya. Tapi mulai, engkau kalau sudah pulang di rumah berapa hari, berapa bulan, mau umroh mana ya udah loneng, gitu. Saya kira itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Kasman. Sebelum kita akhiri majelis ini, mohon Pak Kasman memimpin doa. Bapak Ibu semua, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan seluruh apa yang diwajibkan kepada kita dan bisa menambah dengan amal-amal sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita pada periode kali ini. Sebagai pengumuman, tanggal 19 Oktober pematerinya adalah Gus Tamam, pengurus MUI Jember. Akhirnya kita akhiri dengan baca hamdalah